Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan berbagi tutorial bagaimana cara mengerjakan tugas refleksi pada LMS PPG Kemenak 2025. Simak terus videonya hingga akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Di sini admin sudah masuk pada LMS Kemenaknya ya. Jadi untuk tugas refleksi profesional, perintahnya seperti ini Bapak Ibu. Dari modul yang Anda pelajari, silahkan 1. Pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Kedua, lakukan analisis implementasi penerapan materi tersebut. Ketiga, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Keempat, uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah atau lesson learn yang didapatkan. 5. Buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tugas ini sama seperti tugas mandiri. Bapak Ibu mengetik terlebih dahulu pada Microsoft Word, kemudian di copy pastekan ke LMS Kemenaknya ini. Berikut ini adalah contoh dari tugas refleksi modul profesional PI ya. Di sini silakan Bapak Ibu tuliskan nama mahasiswanya, nomor peserta, dan LPTK-nya. Pilihan topiknya misalkan topik 3 profesional PI terkait keimanan kepada hari akhir dan kodok kodar. Jawaban pertama yaitu deskripsi materi. Bapak Ibu bisa melihat, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu harus mendeskripsikan materi tersebut. Misalkan, materi ini membahas konsep keimanan kepada hari akhir dan kodok kodar, serta bagaimana keyakinan ini membentuk karakter dan pola pikir umat Islam. Beberapa aspek utama yang dibahas meliputi hari akhir, kemudian kodok kodar, kemudian mukjizat, karomah, dan sihir. Nah, selanjutnya, untuk soal kedua, analisis implementasi penerapan materi. Kemudian soal kedua, lakukan analisis implementasi penerapan materi. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk jawaban kedua, analisis implementasi penerapan materi. Implementasi materi ini dalam pembelajaran PAI dilakukan meliputi misalkan pendekatan teologis menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dan penjelasan hari akhir dan kodok kodar. Kemudian pembelajaran konstekstual, mengkaitkan konsep ini dengan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menghadapi cobaan hidup atau memahami musibah sebagai bagian dari takdir Allah. Studi kasus, menganalisis fenomena mukjizat, karomah, dan sihir dalam sejarah Islam serta kaitannya dengan kehidupan modern. Kemudian jawaban ketiga, pengalaman praktis dalam pembelajaran. Beberapa pengalaman praktis yang relevan dengan materi ini antara lain, kajian terhadap pemahaman peserta didik. Banyak siswa yang awalnya memahami takdir sebagai sesuatu yang fatalistik, namun dengan pendekatan yang tepat, mereka bisa memahami bahwa manusia tetap harus berusaha meskipun segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Menjawab soal yang keempat yaitu tantangan dan hikmahnya. Nah, tantangannya misalkan pemahaman yang beragam di kalangan siswa, terutama dalam membedakan antara konsep kodok, kodar, mukjizat, dan karomah. Selanjutnya, Bapak Ibu sebutkan hikmahnya. Hikmahnya misalkan pentingnya pendekatan yang moderat dan ilmiah dalam mengajarkan konsep ketuhanan dan akhirat. Kemudian membantu siswa mengembangkan sikap tawakal dan optimisme dalam menjalani kehidupan. Kemudian menanamkan kesadaran bahwa amal perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, selanjutnya yang jawaban dari soal kelima, rencana aksi penerapan dalam pembelajaran. Misalkan 1. Mengembangkan modul ajar yang lebih interaktif, misalnya dengan infografis dan simulasi terkait hari akhir, bisa menggunakan video mungkin ya Bapak Ibu dan lain sebagainya. Kedua, mengadakan diskusi reflektif.
di mana siswa berbagi pengalaman atau pemahaman mereka tentang konsep kodok dan kodar. Ketiga, menggunakan pendekatan berbasis proyek, misalnya meminta siswa membuat video atau artikel tentang bagaimana pemahaman takdir mempengaruhi kehidupan manusia. Keempat, menyediakan studi kasus dan contoh nyata terkait mukjizat, karomah, dan sihir dalam sejarah Islam untuk memperjelas konsep-konsep yang diajarkan. Dengan penerapan yang efektif, materi ini tidak hanya memberikan pemahaman teologis, tetapi juga membentuk karakter yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu buat konsep tugas refleksi di Microsoft Word, kemudian Bapak Ibu silakan di copy filenya lalu kita masukkan di LMS kontaknya sini ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini saja tutorial yang dapat admin bagikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.